Apalagi kalau tiba-tiba muncul hal-hal yang aneh seperti munculnya seekor ular yang memang tidak wajar ada di rumah kita, ataupun ada hal-hal yang apakah rumah kita atau warung kita atau mungkin pabrik kita yang apakah terkena dengan gangguan gaib atau kedoliman orang yang mengirim kedoliman kepada kita atau tidak. Caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang sanadnya bersambung kepada para ulama dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah faidah, sebuah amalan untuk mendeteksi baik itu rumah, warung atau pabrik yang mungkin memiliki unsur-unsur negatif, baik itu dari gangguan gaib ataupun dari kedoliman orang-orang yang memang mengirimkan kedoliman kepada tempat kita, baik itu warung ataupun pabrik atau rumah yang kita tempati. Dengan amalan ini insyaallah kita akan bisa mendeteksi bahwa rumah atau warung atau mungkin pabrik yang biasanya ramai akan menjadi sepi, bahkan mungkin bangkrut. Kemudian warung yang biasanya ramai biasanya seperti sepi, bahkan terkadang orang walaupun warung itu terbuka artinya sedang berjualan, terkadang orang melihatnya masih tutup. Itu dikarenakan ada memang pengaruh-pengaruh gaib yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan meng-share bagaimana cara mendeteksinya sekaligus bagaimana cara menangani hal-hal demikian. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru bergabung silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman kita. Baik, saya lanjutkan untuk mendeteksi bagaimana warung kita atau rumah kita atau bahkan pabrik. Bila Anda sebagai seorang pengusaha yang memiliki pabrik atau mungkin banyak karyawan di pabrik Anda, namun terasa ada hal-hal yang kurang nyaman, entah itu karyawan sering berkelahi atau mungkin karyawannya sering sakit-sakitan,
Atau mungkin bagi Anda yang memiliki warung, biasanya yang terkena gangguan gaib itu biasanya yang penunggu warungnya itu merasa sering mengantuk, ya, sering mengantuk. Kemudian apabila orang melewati warung kita, biasanya mereka hanya lewat saja. Kalaupun dia mau membeli, biasanya itu tidak jadi membeli ke warung kita, dikarenakan mata yang mereka pakai untuk melihat warung kita, mereka melihat seolah-olah warung kita sedang tutup. Atau mungkin di rumah tangga Anda, rumah yang Anda sedang tempati, terasa kurang nyaman, atau mungkin rasanya di dalam keluarga sering gampang sedikit marah, ada masalah sedikit bisa menjadi besar. Itu pun bisa dijadikan dan bisa disebabkan oleh beberapa hal yang memang gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang zalim kepada kita. Salah satu cara untuk mendeteksinya, maksud saya adalah dengan cara kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 102 sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, yaitu video tentang cara menetralisir, ya, cara menetralisir gangguan gaib, sihir, teluh dan sebagainya. Akan tetapi ayat 102 surah Al-Baqarah ini akan kita jadikan sebagai permohonan kita kepada Allah untuk mendeteksi apakah rumah kita atau warung kita atau mungkin pabrik kita yang apakah terkena dengan gangguan gaib atau kezaliman orang yang mengirim kezaliman kepada kita atau tidak. Caranya adalah kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 102 ini kepada air sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali dibaca. Akan tetapi airnya diutamakan adalah air biasa, ya, air biasa, untuk kita nantinya setelah kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 102 ini, nantinya akan kita cipratkan ke tempat warung atau ke tempat pabrik, kita cipratkan. Atau mungkin kalau di rumah kita pakai untuk pel lantai, ya, kita pel setelah kita bacakan kepada air tersebut, kita pel lantai di rumah kita. Dan nanti setelah kita pel, maka apabila di rumah kita ada gangguan gaib atau warung kita atau mungkin pabrik Anda sebagai seorang pengusaha, akan terdeteksi satu ciri-cirinya apabila ada hal gaib yang mengganggu di tempat itu. Yang pertama, biasanya suka bermunculan penampakan hewan-hewan yang tidak wajar, dan itu tiba-tiba, seperti halnya misalkan belatung atau ulat yang sebelumnya memang tidak ada, akan tapi setelah dipel mungkin ada. Apalagi kalau tiba-tiba muncul hal-hal yang aneh seperti munculnya seekor ular yang memang tidak wajar ada di rumah kita, ataupun ada hal-hal yang memang tidak wajar menurut kebiasaan. Atau ada juga yang berdasarkan pengalaman, tiba-tiba ada keramik yang retak, itu juga sama. Itu adalah suatu pendeteksian apabila memang di rumah kita ada hal-hal yang mengganggu dari hal-hal gaib. Atau mungkin di warung kita cipratkan di tempat kepada barang-barang yang kita jual, atau kepada lantai kita bisa pelkan juga. Nah, itulah cara pendeteksiannya. Jika ada hal-hal yang memang tidak wajar, berarti tempat Anda, warung Anda, pabrik Anda, rumah Anda terdapat hal-hal gaib yang mengganggu di sekitar Anda. Atau ada juga beberapa pengalaman yang pernah dialami oleh salah satu pasien saya, yaitu Ibu Tuti dari Bandung.
Setelah saya kasih air yang memang sudah saya bacakan ayat ruqyah, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 102, saya bacakan. Setelah dipel, ternyata ada satu penampakan, kata Ibu Tuti mengatakan, katanya ada penampakan seorang wanita yang berambut panjang dan berwarna putih, ya, berwarna putih. Itu satu penampakannya. Kemudian ada penampakan sebuah aroma yang tidak sedap, ya, sebuah aroma yang tidak sedap, seperti bau yang memang tidak nyaman, ya, seperti bau bangke dan lain sebagainya. Itu setelah dipel. Dan beberapa penampakan yang memang mungkin setelah dideteksi tidak akan sama hasilnya. Namun apabila ada sesuatu hal yang tidak wajar, itulah ciri bahwa tempat Anda memiliki hal-hal yang berkaitan dengan gangguan gaib. Nah, kalau kita sudah mendeteksi bahwa tempat kita, rumah Anda, atau mungkin warung pabrik Anda terdeteksi adanya gangguan gaib, maka cara menanganinya, satu, bisa dibacakan kembali surah Al-Baqarah ayat 102 maksud saya, Al-Baqarah ayat 102 sebanyak 7 kali. Kemudian kita bacakan kepada air beras, ya, air beras, dibacakan kepada air beras. Kemudian kita bacakan surah As-Sajdah 1 atau 3 kali, ya, surah As-Sajdah dari awal sampai akhir dibacakan kepada air beras sebanyak 1 sampai 3 kali. Setelah kita bacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 127 kali, kemudian surah As-Sajdah 1 sampai 3 kali, maka air beras tersebut kemudian kita ciprat-cipratkan di tempat kita. Yang pertama, kita cipratkan supaya makhluk-makhluk yang mengganggu di tempat kita keluar dulu. Setelah kita cipratkan di tempat dari dalam keluar, kamar mandi, kemudian kamar tidur, atau mungkin tempat-tempat yang memang dicurigai ada hal-hal yang negatif, aura negatif, kita ciprat-cipratkan dengan air tersebut sambil pintu dibuka. Kemudian setelah semuanya hal-hal gaib tersebut kita yakini sudah kabur atau sudah keluar, maka air beras yang sudah kita bacakan tadi, sisanya kita jadikan pagar untuk mengelilingi rumah kita, ya. Kita kelilingi rumah kita dengan air beras yang sudah kita bacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 102 dan surah As-Sajdah ayat 1 sampai terakhir sebanyak 1 sampai 3 kali surah As-Sajdah tersebut. Insya Allah dengan pagar gaib yang kita buat dari air beras, ya, air beras yang kita bacakan surah-surah tersebut, insya Allah tempat kita, rumah kita, warung kita, dan pabrik Anda sebagai pengusaha, insya Allah dengan keberkahannya Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga tempat kita dari gangguan-gangguan gaib, sehingga kita dipagari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kekuasaannya. Insya Allah dengan demikian tempat kita, keluarga kita akan aman dari hal-hal gaib yang tidak kita inginkan. Namun perlu saya tekankan tentang tata cara setelah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Baqarahnya tersebut, kita tiupkan kepada air, ya. Cara meniupnya adalah kita tarik napas. Setelah kita penuh perut kita dengan napas, kemudian kita tiupkan 3 kali. Seperti itu cara meniupnya. Insya Allah ayat tersebut dan keberkahannya akan masuk ke dalam air dan akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi Anda yang memerlukan. Mudah-mudahan kemudian saya ijazahkan semuanya
kepada pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam. Semoga video ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.